Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 metode numerik dari kelas Indralaya yang beranggotakan Haida Fahria Imtinan, yang kedua ada Marta Risa Putri Utami, lalu yang ketiga ada Fania Berta Amanda, dan yang terakhir ada Widya Dwi Puspitasari. Nah, pada video kali ini kami akan membahas metode bagi dua pada virtual basic. Selamat menyaksikan. Mengetahui pengaplikasian Visual Basic untuk metode bagi dua, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metode bagi dua. Jadi, metode bagi dua adalah algoritma pencarian akar pada sebuah interval tertutup, misalnya A, B, di mana A adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Dan interval tersebut akan dibagi dua terus-menerus hingga mendekati akar dari suatu persamaan. Lalu bagaimana sih ilustrasi dari metode bagi dua? Berikut gambarnya. Jadi misalkan ada suatu persamaan Y sama dengan fx, kemudian ada selang A dan juga selang B di mana A adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Kemudian kedua selang ini akan dibagi dua sehingga didapatlah nilai C0. Nah, nilai C0 ini akan menjadi batas bawah yang baru dan batas atasnya itu tetap B. Kemudian C0 dan B ini akan dibagi dua, didapatlah C1. Begitupun selanjutnya hingga mendekati nilai dari akar persamaan tersebut di sini misalnya. Kemudian, bagaimana algoritma dari metode bagi dua? Yang pertama itu, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu persamaan fx. Jadi, misalkan ada suatu persamaan, x pangkat x sama dengan 10, kemudian kita harus membuat salah satu sisinya itu bernilai 0, misalnya sisi sebelah kanan. Sehingga, x pangkat x min 10 sama dengan 0. Kemudian, kita mendefinisikan persamaan ini menjadi fx. Didapatlah fx sama dengan x pangkat x min 10. Yang kedua yaitu kita menentukan selang tertutup A, B. Jadi biasanya pada soal itu sudah disebutkan selangnya A, B, namun jika tidak ada kita dapat mencarinya secara random dengan aturan apabila selang A, B itu disubstitusikan ke persamaan fx akan menjadi fa dikali fb kurang dari 0. Kemudian yang ketiga menentukan titik tengah atau C. Nah, titik tengah di sini kita dapatkan dari selang bawah ditambah selang atas itu dibagi dua atau A plus B per 2. Yang keempat yaitu pada metode bagi dua itu ada kasus jika FA dikali FC kurang dari 0 maka iterasi selanjutnya dari B itu akan diganti C. Kemudian untuk sebaliknya yaitu jika FA dikali FC lebih dari 0, maka iterasi selanjutnya pada nilai A itu akan diganti dengan nilai C. Yang kelima, apabila absolut B dikurang A kurang dari sama dengan epsilon, maka iterasi kita selesai atau stop di kolom itu. Kemudian yang keenam, jika nilai C terakhir akan menjadi estimasi dari akar persamaan. Jadi nilai C dari iterasi terakhir itu akan menjadi estimasi dari akar persamaan tersebut. Lalu, untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian Visual Basic pada metode bagi dua itu silakan tonton video selanjutnya. Terima kasih. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kami sudah menyiapkan contoh soal dengan menggunakan metode bagi dua. Adapun soalnya, tentukan akar persamaan dari x pangkat 3 min 7x plus 1 dengan batas bawah 0, batas atas 1, dan kesalahan maksimum atau galat yang sudah kita tetapkan yaitu 0,00001 atau 10 pangkat min 5. Nah, di sini kami sudah menyiapkan tabel. Untuk tabel yang atas ini ada kolom A. Kolom A di sini merupakan batas bawah. Batas bawahnya tadi adalah 0. Kemudian B di sini adalah batas atas. Batas atasnya adalah 1. Nah, di sini ada kolom R. R di sini adalah galat. Galat yang sudah kita tetapkan yaitu 0,00001. Kemudian di sini ada nilai akar. Nilai akar di sini adalah hasil yang kita dapatkan yaitu berupa Cn. Kemudian di sini ada tabel. Tabelnya berisi n. N di sini adalah iterasi. Kemudian ada AN, BN, CN, FAN, FBN, FCN, FAN kali FCN dan error. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita coba. Untuk mendapatkan nilai akarnya, kita bisa klik pada menu tab yaitu developer, kemudian klik Visual Basic.
kemudian klik sheet 1. Nah, jadi langsung saja kita tulis function fx. X di sini adalah parameter. Kemudian S double yang berarti berupa bilangan real, tutup kurung S double yang berarti hasilnya juga merupakan bilangan real. Nah, kemudian kita masukkan fungsi yang ada pada soal, yaitu f sama dengan x pangkat 3 min 7x plus 1. Nah, kemudian kita akan menjalankan algoritmanya. Misalkan di sini kami buat judulnya adalah sub metode bagi 2. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan variabel. Jadi kita tulis mendefinisikan variabel. Nah, variabel yang kita butuhkan itu ada variabel A, variabel B, C, dan error. Jadi di sini bisa kita buat untuk variabel A itu dim A. Karena A dimulai dari 1 sampai N, maka A akan kita anggap sebagai array, yaitu yang dimulai dari 0 sampai 1000. Jadi dim A buka kurung 0 to 1000 tutup kurung S double. Nah, untuk variabel B, variabel C sama, jadi tinggal kita copy, kemudian kita paste. Nah, ini kita ganti jadi B, ini kita ganti jadi C. Nah, kemudian untuk variabel error, karena error hasilnya berupa nilai, jadi dia bukan array, jadi kita bisa langsung tulis di R S double. Selanjutnya kita akan menentukan A tadi batas bawah ya, batas bawah tadi adalah 0, terletak di baris 3 kolom K. Jadi kita buat A 0 sama dengan letaknya tadi ada di K3. Nah, untuk B tadi batas atasnya adalah 1, letaknya ada di baris 4 kolom K. Jadi B1 sama dengan K4. Kemudian untuk toleransi error, itu kita lihat di galat. Nah, di galatnya itu ada di sini, ada di N3 sama dengan N3. Kemudian kita akan menentukan maksimum N atau Mn, yaitu 100. Selanjutnya for N sama dengan 1 to maksimum N atau Mn. Lalu kita akan mencari nilai Cn. Cn sama dengan An plus Bn dibagi 2. Kemudian kita akan menggunakan if. Untuk if yang pertama ini, if FAN dikali FCN kurang dari 0. Jadi if FAN dikali FCN kurang dari 0, maka hasilnya akan AN plus 1 sama dengan AN, dan hasilnya juga berupa BN plus 1 sama dengan CN. Nah, jangan lupa kita akhiri langkah ini dengan NIF. Nah, kita akan mencoba juga
jika if FAN dikali FCN lebih dari 0. If FAN dikali FCN lebih dari 0, maka hasilnya hampir sama yang di atas, jadi tinggal kita copy, kemudian kita paste. Nah, untuk AN yang di sini kita ubah menjadi CN, kemudian C ini kita ubah menjadi BN. Dan jangan lupa kita akhiri dengan NIF. Kemudian kita akan menunjukkan error sama dengan mutlak dari atau biasa ditulis dalam Visual Basic, yaitu ABS mutlak dari AN dikurang BN dibagi 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai yang berada di bawah N atau iterasi dari awal sampai terakhir atau sampai stop. Langkah-langkahnya yaitu cells. Kita lihat N ini berada pada baris ke-6, kolom ke-J. Berarti kita tulis di sini 6 baris ke-6 ditambah N kolom 10. Ini akan menunjukkan hasil dari N. Dan untuk AN, BN, CN, FAN, FBN, dan seterusnya sampai error, kita akan menggunakan ini juga, namun diubah beberapa bagian saja. Jadi kita copy sebanyak 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita ubah itu di awal kolom ke-10, kolom ke-11, kolom ke-12, kolom ke-13, kolom ke-14, kolom ke-15, kolom ke-16, kolom ke-17, dan kolom ke-18. Di kolom ke-10 ada N, di kolom 11 ada AN, di kolom ke-12 ada BN, di kolom ke-13 ada CN, di kolom ke-14 ada FAN, di kolom ke-15 ada FBN, di kolom ke-16 ada FCN, di kolom ke-17 ada FAN dikali FCN. Dan di kolom ke-18 ada error. Kemudian untuk mengetahui kapan iterasi akan berhenti, kita buat if FAN dikali FCN sama dengan 0 atau error
kurang dari toleransi error. Kemudian then, karena ini memenuhi syarat untuk menemukan suatu akar, maka setelah mendapatkan ini dia akan berhenti atau exit sub. Tetapi sebelum itu kita akan menuliskan letak akar. Kita lihat letak akarnya berada pada baris keempat kolom ke N. Maka kita tulis N, kita tulis N4 sama dengan Cn. Cn itu yaitu nilai akarnya. Selanjutnya exit sub. Kemudian kita akhiri langkah ini dengan N if. Karena yang akan kita lakukan iterasi atau akan melakukan ulangan, maka kita tulis next N. Ini akan menandakan perulangan. Kita rapikan kembali, kita naikkan ke atas, dan terakhir yaitu N sub. Kita coba run. Hasil iterasi dari langkah yang kita buat berakhir di iterasi ke-17 dengan nilai akar berada di kolom Cn. Akarnya menunjukkan atau nilai dari X yaitu 0,1432724. Setelah kita buat tadi, nilai akar berada di kolom N baris keempat yaitu 0,1432724. Telah diketahui bahwa iterasi yang kita buat dapat dijalankan di Excel dengan benar. Oke teman-teman, itulah langkah-langkah mencari akar persamaan di Visual Basic di Excel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.